Ini perlu ibu-ibu se-Indonesia biar tahu. Tidak boleh marah suami kalau suaminya pulang mabuk-mabukan. Harus duduk manis nyambut dengan baik. Marah sedikit di penjara. Ini saya punya 2 anak di rumah saya. Sebagai ayah, sebagai ibu. Dituntut setahun. Saksi ahli harus dihadirkan, malah dibohong, katanya nggak ada. Banyak kebohongan di hukum ini. Halo semua, kembali lagi bersama saya di Rumah Opini, rumah kita semua untuk beropini. Pada video kali ini, saya ingin membahas sebuah berita yang sedang sangat ramai dibicarakan. Kabarnya nih, di Karawang, Jawa Barat, ada seorang istri yang dituntut 1 tahun penjara karena memarahi suaminya yang suka mabuk-mabukan. Kabar ini menjadi viral karena Valencia, yang menjadi nama si istri tersebut, dituntut 1 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum saat sidang di Pengadilan Negeri Karawang pada hari Kamis 11 November 2021 kemarin. Kasus ini bermula saat ibu 2 anak tersebut dilaporkan sang suami karena melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Chan Yung-ching, pria asal Taiwan yang menjadi pelapor dalam kasus ini, mengaku sering dimarahi dengan kata-kata kasar dan diusir oleh istrinya yang saat ini menjadi terdakwa, sehingga membuat psikis dari Chan Yung-ching sendiri terganggu. Tentunya dalam menghadapi tuntutan yang menimpanya, Ibu Valencia merasa keberatan dan tidak terima karena merasa banyak sekali hal-hal yang janggal dalam kasus ini. Suami mabuk-mabukan, dimarah, malah dipidanakan. Ini perlu ibu-ibu se-Indonesia biar tahu. Tidak boleh marah suami kalau suaminya pulang mabuk-mabukan. Harus duduk manis nyambut dengan baik. Marah sedikit di penjara. Ini saya punya 2 anak di rumah saya. Sebagai ayah, sebagai ibu. Dituntut setahun. Saksi ahli harus dihadirkan, malah dibohong, katanya nggak ada. Banyak kebohongan di hukum ini. Di lain pihak, Chan Yung-ching lewat kuasa hukumnya menyangkal bila kliennya dimarahi hanya karena masalah mabuk. Menurut dia, Valencia sering memarahi Chan Yung-ching itu karena masalah faktor ekonomi dan keuangan. Kasus ini akhirnya semakin ramai dibicarakan, sampai-sampai kasus ini diambil alih langsung oleh Kejaksaan Agung. Bahkan, Kejaksaan Agung juga melakukan eksaminasi khusus berkaitan dengan kasus ini. Dengan mengeluarkan surat perintah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum untuk melakukan eksaminasi khusus terhadap penanganan perkara atas nama terdakwa Valencia alias Nancy Lim. Pelaksanaan eksaminasi khusus yang dilakukan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum telah dilakukan dengan mewawancarai sebanyak 9 orang, baik dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Negeri Karawang, serta Jaksa Penuntut Umum yang masuk dalam P16A. Temuan sementara hasil eksaminasi khusus dari tahap pra-penuntutan sampai dengan tahap penuntutan, baik dari Kejaksaan Negeri Karawang maupun dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, tidak memiliki sense of crisis atau kepekaan. Perhimpunan Advokat Indonesia atau Pradi Karawang juga berpendapat seharusnya kasus ini tidak perlu terjadi bila kasus ini ditangani secara restoratif justice dan mengedepankan keadilan terhadap perempuan. Saya pribadi sebenarnya sangat miris dengan kejadian seperti ini karena kurangnya sense of crisis dari jaksa penuntut umum seperti yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung tadi
Yang pada prinsipnya saya setuju bila para penegak hukum memiliki tingkat profesionalitas dan integritas yang tinggi. Tetapi di sisi lain, kita sebagai manusia harusnya memiliki hati nurani dan akal sehat yang digunakan untuk menuju kebaikan, bukan hanya menggunakan logika semata. Nah, menurut kalian, bagaimana kasus ini akan berkembang nantinya? Silahkan tulis opini kalian di kolom komentar, karena ini adalah Rumah Opini, rumah kita semua untuk beropini. Bila kalian suka dengan pembahasan pada video kali ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa semakin berkembang nantinya. See you next time, keep smart and objective, and bye-bye.